Haruskah terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina? Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukanlah penyebab perang dagang ini terjadi. Namun ini hanyalah gejala perkembangan dan problem struktur perekonomian dunia dan kompetisi dalam dunia politik negara. Pimpinan negara menilai bahwa ekspor itu sehat bagi perekonomian domestiknya, namun impor itu memperburuknya, sehingga politik dagang tarif Cina impor dinilai jadi instrumen penting namun menciptakan perang dagang itu. Kebijakan AS adalah meningkatkan restriksi impor untuk menekan defisit perdagangan dengan Cina. Defisit perdagangan AS dengan Cina meningkat dari 371,8 miliar US dollar pada 2016 menjadi 395,8 US dollar pada 2017. Cina bereaksi keras dengan menambahkan tarif impor terhadap 128 produk AS senilai 3 miliar US dollar dengan rincian 120 produk AS terkena ekstra tarif 15% dan 8 produk AS terkena ekstra tarif 25%. Selanjutnya, Cina menambahkan tarif untuk 106 produk impor dari AS senilai 50 miliar US dollar. Perang dagang penuh ketegangan dimulai tanpa bisa dipastikan kapan berakhirnya. Perang dagang adalah suatu manifestasi di dalam ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Jika berlangsung tiada henti, maka potensi masuk ke stadium perang ekonomi dengan dimensi-dimensi serta resonansinya meluas. Baik antara dua negara dengan berbagai komoditas ekspor impornya maupun mengajak negara sekutu-sekutu ekonomi masing-masing, dan banyak pihak memproyeksikan Cina menang, dan timing inilah memunculkan era kebangkitan Cina dan era kemerosotan AS. Peter Navarro menyatakan ini adalah kematian oleh Cina, death by China. Kita mengkhawatirkan perang dagang masuk ke stadium perang ekonomi akan sangat potensial terjerumus ke dalam perang politik hingga masuk ke perang sesungguhnya, karena negara yang dikalahkan atau dirugikan secara ekonomi tidak akan terima dengan lapang dada, dan dengan potensi mesin perang yang dimiliki sangat mudah terpicu perang sesungguhnya. Dengan demikian, banyak negara akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam perekonomiannya, sehingga disinilah dibutuhkan pemahaman bersama tentang tata kelola perekonomian yang berbeda, tapi dapat secara harmonis, memperkuat prinsip bermitra, perdampingan bukan bersaing, tapi menemukan tata kelola ekonomi baru di dunia, menyatukan model perekonomian antara Barat dan Asia. Indonesia harus menang dalam pusaran perang dagang Amerika dan Cina. AS dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang AS dan Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar AS dan Cina akibat perang dagang kedua negara tersebut. Apabila AS menghambat perdagangan untuk produk ekspor Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar AS. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar AS terutama tekstil dan alas kaki. Sementara itu, ekspor AS ke Cina terbanyak adalah pesawat, kendaraan, biji-bijian atau soybean, mesin-mesin, barang dari kayu dan plastik. Apabila Cina menghambat perdagangan untuk produk ekspor AS, maka membuka peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Cina. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Cina terutama produk CPO. AS dan Cina akan mencari pasar baru untuk produk ekspornya dengan harga lebih kompetitif, dan pasar potensial untuk produk-produk tertentu adalah Indonesia. Inilah tantangan sekaligus ancaman bagi Indonesia. AS sangat agresif dengan meninjau ulang untuk Indonesia sebagai penerima fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP, di mana untuk tahun 2018 diberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor dari negara yang memperoleh manfaat GSP. Pada 2017, Indonesia masih memperoleh manfaat GSP AS dalam kategori A yang memberikan pemotongan tarif bea masuk di AS untuk 3.704 produk. Sebesar 4% dari total ekspor Indonesia ke AS yang memperoleh fasilitas GSP pada 2017. Produk ekspor Indonesia yang memperoleh GSP antara lain produk aluminium, produk kayu, dan baterai. Pada 2017, Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan AS sebesar 9,7 miliar US dollar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak perang dagang AS dan Cina dan pencabutan fasilitas GSP untuk Indonesia. Perang dagang AS versus Cina akan berdampak tak langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia, sementara pencabutan GSP berdampak langsung. Pemerintah diharapkan dapat membantu dengan serius para pelaku usaha, pelaku UMKM agar dapat merebut peluang pasar ekspor terutama di Cina yang sangat potensial.
Di tengah situasi perang dagang belum mereda, sikap AS pada 7 Agustus 2018 mengejutkan dan mempersulit Indonesia dengan mendesak World Trade Organization atau WTO agar Indonesia diberikan sanksi 350 juta US dollar setara 5,4 triliun rupiah terkait pembatasan oleh pemerintah Indonesia terhadap impor peternakan dan produk-produk hortikultura dari AS. Hal ini menjadi warning bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas pasar di negara-negara lain yang besar pasarnya, bagus pertumbuhan ekonomi negaranya seperti Cina dan lain-lain. Cina adalah negara yang paling padat penduduknya di dunia dan pasar terbesar, sedangkan Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia dan Cina adalah anggota APEC dan ekonomi utama dari G20. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina tampak kian mesra di pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Cina tampak kian mesra di pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang tengah berlangsung di Osaka, Jepang pada 28 Juni 2019 lalu. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan mineral baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa ini sangat punya posisi tawar yang tinggi bagi negara-negara industri yang sedang maju saat ini, seperti Cina, untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan kedua negara. Seperti komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO yang merupakan komoditas ekspor utama Indonesia ke Cina. Tahun 2018, impor Cina terhadap CPO Indonesia sudah melampaui angka 1 juta ton yang berarti sudah lebih dari angka yang dijanjikan Presiden Xi sebelumnya. Kerjasama ekonomi Indonesia dan Cina diperkirakan akan bertambah intensif. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional atau BKPM, Cina merupakan negara keempat terbesar penyumbang investasi asing langsung bagi Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Malaysia. Periode Januari dan Desember 2018, investor dari Cina menginvestasikan dana sebesar 2,4 miliar US dollar Amerika atau sekitar 8,2% dari keseluruhan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Hubungan Indonesia dan Cina semakin menguat atas kesatuan visi kemitraan strategis 2030 antara Cina dan negara-negara anggota ASEAN. Dengan adanya visi ini, hubungan dagang, investasi, dan arus turisme akan meningkat tajam di kawasan ASEAN terlebih ke Indonesia. Cina dan negara ASEAN sepakat untuk mengintensifkan upaya pemenuhan target bersama volume perdagangan sebesar 1 triliun US dollar dan investasi 150 miliar US dollar pada 2020 dan Indonesia sangat potensial untuk ambil keuntungan yang besar dalam hal ini. Rakyat Indonesia sangat rasional melihat masa depan perekonomian bangsanya sehingga sekalipun Jepang yang pernah menjajah bangsa Indonesia, namun investasi Jepang bisa kita terima dengan baik. Demikian pula dengan hubungan perekonomian dengan Cina sangat potensial diterima dengan baik, terlebih Cina belum pernah dalam sejarah negaranya menjajah negara manapun di dunia ini. Hubungan Indonesia dan Cina telah dimulai sejak berabad-abad lalu. Indonesia merupakan bagian dari jalur maritim dari jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan India dan dunia Arab. Secara tradisional, kepulauan Indonesia diidentifikasikan oleh geografer Cina kuno sebagai Nanyang. Nanyang merupakan sumber dari rempah-rempah seperti cengkeh, kemukus, dan pala. Bahan baku seperti sebagai cendana, emas, dan timah, juga barang-barang langka eksotis seperti gading, cula badak, kulit harimau, dan tulang, burung-burung eksotis, dan bulu warna-warni. Sementara sutra yang halus dan keramik dari Cina dicari oleh kerajaan kuno Indonesia. Jadi kerjasama bilateral Indonesia dan Cina merupakan suatu hubungan kesejarahan dan diplomatik dagang bernilai idealis dan kompetitif. Presiden Jokowi menyatakan kurs rupiah dan dolar AS tidak lagi relevan sebagai tolak ukur, namun yang tepat adalah kurs rupiah disandingkan dengan kurs mitra dagang kita dan mitra dagang Indonesia yang terbesar adalah Cina, Jakarta, 6 Desember 2018. Ekspor Indonesia ke AS hanya menyumbang porsi 10% sampai 11% dari total ekspor. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan porsi ekspor ke Cina 15,5%, Eropa 11,4%, dan Jepang 10,7%, sehingga jika diukur dengan dolar AS kita akan terlihat jelek. Namun sebaliknya, bila nilai tukar rupiah diukur terhadap renminbi Cina atau yen Jepang, sebab rupiah terlihat lebih perkasa bila dipersepsikan dengan kedua mata uang tersebut. Saat ini, bertransaksi dengan mitra dagang utama seperti Cina, Indonesia harusnya bisa saja langsung bertransaksi dengan yuan atau renminbi atau RMB. Apalagi sudah ada bilateral swap agreement antara Bank Sentral Cina atau The Central Bank of the Republic of China dan Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia. Indonesia bermitra dagang yang strategis di saat krisis perang dagang ini berfokus bermitra dagang dengan mitra dagang utamanya agar kita jadi pemenangnya.